Pichal punya pertanyaan nih teman-teman. Ketika sebuah pencapaian bisa menghasilkan sebuah momen yang dimana momen tersebut bisa dilihat banyak orang, apa yang akan teman-teman lakukan untuk bisa memperingatinya? Bisa jadi mungkin kita ngadain pesta besar, atau mungkin membuat monumen untuk memperingati akan momen yang luar biasa tersebut, ya kan? Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Asus, di mana dia menghadirkan salah satu laptop besutan terbarunya, yang nggak hanya berfungsi sebagai peralatan bekerja, tapi juga menjadi miniatur monumental atas pencapaian mereka 25 tahun yang lalu. Nah lo, apa nih? Penasaran? Kita coba lihat sama-sama ya. Seperti apa itu? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichal, dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop dari Asus di seri ZenBook, yaitu Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Detail spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 12700H, RAM 16GB LPDDR5 Quad Channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics G796 dengan sharing memori sebesar 1GB, layar OLED panel touchscreen 14 inch 10 bit dengan resolusi 3840x2400 ataupun 4K dan refresh rate sebesar 60 Hz. Untuk urusan tampilan, title premium eksklusif adalah kalimat yang jelas tepat untuk menggambarkan desain dari ZenBook Space Edition ini. Karena seperti yang kita tahu, seri ZenBook ini adalah lini laptop Asus yang lebih menonjolkan sisi eksklusif dari segi desain sebuah laptop. Di mana ini tampilannya hadir dengan tegas di setiap dari tepian bodi laptop. Nah, sisi premium dari laptop ini juga hadir karena ini dibuat untuk memperingati akan momen di mana laptop Asus P6300 itu digunakan di stasiun luar angkasa, yaitu MIR. Tepatnya 25 tahun yang lalu, di mana ini menjadikan laptop tersebut sebagai laptop Asus pertama yang digunakan di luar angkasa. Jadi tentu aja desain laptop ini jelas nggak akan jauh-jauh lah dari tema-tema luar angkasa gitu. Bisa kita lihat dari theme color yang digunakan di laptop ini, yang dinamakan Asus sebagai Zero G Titanium. Asik nggak tuh namanya? Ya kan? Kayak lagunya Sia, Titanium, sama David Guetta ya. Nama dari theme color ini diberikan Asus karena mengingat bahwa bahan titanium memang lazim digunakan sebagai material dari pesawat antariksa. Tapi nggak hanya dari warnanya aja sih, Asus juga menyematkan banyak pernak-pernik serba luar angkasa di laptop ini. Mulai dari display covernya, alih-alih logo Asus yang biasa kita lihat, di posisi yang biasa gitu ya, maka Asus menempatkan sebuah layar mini OLED monokrom berukuran 3,5 inci yang dinamakan Asus dengan ZenVision, lengkap juga dengan teks Asus ZenBook di bagian bawahnya. ZenVision ini nanti kita bisa ganti-ganti loh, mempergunakan aplikasi proprietary dari Asus, yaitu MyAsus, yang dimana ini di-build khusus sebenarnya untuk laptop ini. Jadi secara tampilan agak beda ya isinya dengan aplikasi MyAsus yang mungkin kita punya di laptop Asus yang lain. Kemudian masih di bagian display covernya, Asus juga memberikan pernak-pernik lain untuk tampilan, berupa pola-pola radial yang terdiri dari kombinasi titik-titik dan juga garis. Nanti ini akan membentuk kayak sederet kode Morse yang bunyinya adalah Ad Astra per Aspera, yang artinya True Hardship to the Stars. Next, ke bagian dalam laptop, pada sisi ini juga nggak kalah seru sebenarnya tampilannya, di mana aksen hitam dari bezel layarnya berpadu kontras dengan warna putih keemasan dari bodi laptopnya itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya aksen dark pink pada tombol spasi dan juga power, membuat tampilan pada sisi ini lebih berkesan rame, tapi terkombinasi lah dengan baik. Nggak hanya sampai di situ, pada area palm rest, lagi-lagi kita menemukan pola-pola kayak semi radial, mirip dengan yang ada di display covernya. Pola-pola ini nanti sebenarnya terinspirasi dari perjalanan laptop Asus kepada luar angkasa, yang Pichal sebenarnya udah sebutkan tadi di awal. Di mana desain ini bertujuan untuk menghidupkan kembali lah kenangan perjalanan yang merupakan bagian penting dari sejarah Asus. Selanjutnya di sisi bawah laptop, nanti di sini nggak terdapat desain yang mencolok dan juga wah seperti di kedua sisi yang tadi. Hanya ada 4 kaki-kaki karet, 2 deret grill ventilasi, teks bertuliskan Space Edition MIR dan juga ZenBook di sisi kiri bawah, dan Space Edition yang tercetak lebih besar di bagian kanan bawah. Itu tadi soal desain ya. Sekarang kita akan bahas soal build quality-nya, di mana laptop ramping dengan dimensi 31,1 dikali 22,1 cm ini, dan juga ketebalan sekitar 1,6 cm dan bobot yang terbilang ringan yaitu 1,4 kg saja, membuat laptop ini meskipun ramping dan juga ringan, tapi juga terasa firm saat digunakan. Hal ini sedikit banyak karena adanya penggunaan material logam aluminium di semua sisi bodinya, yang meskipun masih menghasilkan flex, tapi durabilitasnya jelas sudah jauh lebih terjamin oleh Asus. Karena laptop ini sebenarnya sudah mengantongi akan sertifikasi US MIL STD 810H military grade dari US Standard. Gak hanya itu aja, laptop ini juga sudah mendapatkan Space Grade Durability Compliant SMC S016A
dari US Space System Command Standard. Mantep nggak tuh? Namanya juga US System, wah mantep lah kayaknya. Dan nanti lebih lanjut untuk bagian I/O port, di mana laptop ini sendiri memiliki port di sisi kiri dan juga dari kanan laptopnya ini sendiri. Mulai dari sisi kiri, kita akan menemukan satu port HDMI 2.1 TMDS ataupun Transition Minimized Differential Signaling, dan dua port Thunderbolt 4, yang juga berfungsi sebagai charging port. Sementara di sisi kanan, kita menemukan dua indikator untuk baterai dan juga power status, micro SD card slot, combo audio 3,5 mm port, dan sebuah USB Type-A 3.2 Gen 2. Ini kelihatan minimalis, tapi untungnya dia sudah update lah kepada port-port terbaru. Cuma sayang aja, nggak ada charging port yang dedicated di sini. Jadi kalau kita ngecas laptop, maka port Thunderbolt-nya mau nggak mau cuma tinggal satu aja. Susah deh ini, sayang banget. Lebih lanjut, di bagian layar, ini yang jadi salah satu hal paling menonjol sebenarnya dalam produk ini. Karena laptop ini sudah menggunakan layar OLED panel touchscreen dengan glossy finish berukuran 14 inci, yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi 4K atau 3840x2400, dengan refresh rate 60 Hz dan response time sebesar 0,2 milisecond. Panel ini diproduksi oleh Samsung dengan kode SDC 415B atau ATNA 40YN04-1 yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 125% sRGB, dan 96% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 550 nits dan kontras rasio 1 juta berbanding 1. Dan selain speknya yang udah wah tadi, layar laptop ini juga punya loh segudang sertifikasi yang dijamin bisa memanjakan mata kita. Mulai dari Pantone Validate buat memastikan akurasi warna yang tepat, VESA Certified Display HDR True Black 500 untuk tingkat kontras rasio yang dalam dan juga cerah, hingga TAF Rain Lens Certified untuk menjaga mata kita nggak gampang lelah melalui filter cahaya biru hingga 70%. Nanti lebih lanjut, layar ini sendiri memiliki screen to body ratio hingga 92%, di mana ini dikontribusi oleh kombinasi bezel fisik dan black bar yang sama-sama tipis, yaitu sebesar 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,5 cm di sisi atas yang sekaligus ditemani oleh webcam, dan 2,4 cm di sisi bagian bawah. Nanti layar beserta dengan bezelnya ini akan ditopang oleh dua buah engsel yang berada di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Dalam penggunaannya nanti engselnya tergolong ringan aja ya itu ya, nggak terlalu keset-keset amat. Jadi masih agak gimana ya, walaupun memang dia nggak terlalu gampang amat, tapi masih agak kerasa lah seret-seretnya kalau kita buka satu tangan. Namun yang menjadi catatan di sini sebenarnya adalah bukaan layarnya yang terbatas banget, yaitu hanya 135 derajat saja. Jadi kita hanya bisa mempergunakan laptop ini dalam posisi yang biasa aja dan bahkan nggak bisa flat gitu. Sangat disayangkan. Di bagian input device, laptop ini sendiri setidaknya memiliki dua input device standar dan juga sebuah security input. Dan input device pertama yaitu keyboard, di mana memiliki tipe chiclet dengan warna senada dengan keseluruhan bodi laptopnya. Seukuran keycaps-nya ini memiliki ukuran yang lebar, yaitu 1,6 cm, dan pemakaian keyboardnya ini seperti kebanyakan ZenBook lainnya sebenarnya. Feedback-nya tergolong nyaman dan juga tactile lah, untuk terutama dipergunakan dalam typing speed menengah hingga cepat. Hal ini dikontribusi dengan key travel yang hanya 1,4 mm saja. Gak nyampe di situ aja, karena laptop ini juga sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur mempergunakan akan tombol F7. Secara suara yang dihasilkan keyboard ini pun masih tergolong hening dan nggak terlalu mengganggu, apalagi kalau kita yang pakai buat mengetik cepat. Buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboard Asus ZenBook 14X OLED Space Edition UX5401. Check this out. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana memiliki ukuran 13,3 x 7,4 cm dan berada tepat di tengah-tengah area palm rest-nya. Touchpad ini memiliki warna yang sama dengan bodi laptopnya dan dihiasi frame chrome di sekelilingnya. Touchpad ini juga sudah dilengkapi dengan Asus Numberpad 2.0 yang bisa kita aktifkan dengan tap tahan selama sekitar 2 detik di pojok kanan atas dari touchpad-nya. Numberpad ini nanti juga bisa kita atur tingkat kecerahannya dengan cara tap tahan selama sekitar 2 detik di sudut kiri atas dari touchpad-nya. Feeling pemakaian dan juga kliknya tergolong agak berisik sebenarnya. Tapi bagi kita yang mungkin nggak mau pakai touchpad-nya, apalagi kayak Pichel, nggak ngefek ya. Jadi kita tinggal matiin aja touchpad-nya mempergunakan tombol F6. Dan lagi-lagi buat teman-teman yang penasaran, berikut ini bisa coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Asus ZenBook 14X OLED Space Edition UX5401. Check this out.
Lalu yang terakhir yaitu security input, di mana laptop ini memiliki sebuah fingerprint reader yang menyatu dengan tombol power yang ada di sisi kanan atas. Pemakaiannya sih responsif dan juga cepat dalam register ataupun melakukan verifikasi pada sidik jari kita. Nanti ya kita bisa pergunakan fingerprint reader ini untuk sign in Windows via Windows Hello. Jadi nggak usah lagi ketik-ketik password gitu. Di bagian performa, laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7-12700H yang memiliki arsitektur Intel 7 serta TDP sebesar 45 Watt. Dan pada prosesor ini juga memiliki konfigurasi dua jenis inti, yaitu Performance Core dengan setting 6 inti fisik dan 6 inti virtual, dan juga Efficient Core dengan total setting 8 inti fisik dan tanpa inti virtual. Jadi dengan total 20 inti, prosesor ini menghasilkan kombinasi yang menarik. Prosesor ini juga memiliki base frekuensi 2,7 GHz dengan boost max sebesar 4,7 GHz. Dan secara operating system pun laptop ini sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 22621.819 atau seri terakhir saat video ini Pical buat. Nanti untuk pengaturan performanya, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan AIPT atau Asus Intelligent Performance Technology yang bisa kita setting via tombol FN dan juga F. Ada 3 mode seperti biasa, yaitu Standard Mode, Whisper Mode, dan juga Performance Mode. Dan lagi-lagi untuk Performance Mode hanya bisa aktif ya kalau kita colokkan kepada adaptor listrik. Lebih lanjut nanti untuk menguji performa laptop ini, kita akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan laptop ini. Dalam pengetesan yang kita lakukan, laptop ini kita colokkan kepada adaptor listrik dan jelas pakai Performance Mode biar dapat hasil yang maksimal. Pertama, untuk pengetesannya, kita menggunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, menghasilkan skor 12.048 poin untuk CPU multicore dan 1.729 untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya sebesar 6,97 kali. Dan untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 4.845 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk random test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 29 detik untuk CPU test dan 6 menit 36 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 11.312 untuk Essential, 6.709 untuk Productivity, dan 7.128 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 5.842 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di sektor grafis, laptop ini memiliki konfigurasi single GPU saja, yaitu mengandalkan integrated GPU Intel Iris Xe Graphics G796 EOS yang memiliki 768 computation unit dan terdiri dari 96 unified pipeline. Secara frekuensi pun ini berada di 1,35 GHz saat beroperasi. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1821 dan CPU skor sebesar 9858. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 2074 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita akan tes beberapa game seperti biasa di laptop ini. Dan karena ini mengandalkan internal GPU-nya yaitu Intel Iris Xe Graphics G7, maka Pical coba tes dulu di native resolution-nya. Tapi karena hasilnya kurang playable ya teman-teman, dan akhirnya Pical turunkan resolusinya ke 1920x1080 ataupun Full HD yang dikombinasikan dengan beragam setting pada masing-masing game agar minimal tercapailah rata-rata di 60 fps. Nggak lupa juga kita tetap colokkan kepada adaptor listrik, plus kita setting performance mode tetap di AIPT. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1920x1080 dengan setting normal, average frame rate di 85,1,
dengan maksimum 120,8 dan minimum 59,7 fps. Untuk CSGO dengan resolusi Full HD dan setting medium, average frame rate di 65 dengan maksimum 91,3 dan minimum 27,4 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi Full HD dan setting high, average frame rate di 78,6 dengan maksimum 95,3 dan minimum 72,8 fps. Untuk FIFA 22 dengan resolusi Full HD dan setting medium, average frame rate di 89,7 dengan maksimum 101,6 dan minimum 67,8 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan setting low, average frame rate di 38,1 dengan maksimum 45,7 dan minimum 30,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan setting high, average frame rate di 80,0 dengan maksimum 106,1 dan minimum 4,9 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan resolusi Full HD dan setting low, average frame rate 75,5 dengan maksimum 90,1 dan minimum 58,2 fps. Selanjutnya kita tes kemampuan renderingnya mempergunakan Adobe Premiere yaitu Pixel Perfect Benchmark. Dan laptop ini berhasil men-render project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 3 menit 39 detik. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Di bagian storage, laptop ini sudah mempergunakan akan SSD NVMe dari Samsung dengan kapasitas 1 TB. Storage ini sendiri juga sudah mempergunakan akan interface PCIe generasi keempat. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa Pixel menggunakan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 7,05 GB per second untuk membaca data dan 5,26 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 76,62 MB per second untuk membaca data dan 148,43 MB per second untuk menulis data. Secara performa sih, walaupun memang ini bukan diperuntukkan sebagai hardworking laptop, tapi jelas ini punya performa yang mumpuni. Dan kalaupun kita pakai untuk urusan productivity seperti kayak video editing, maka laptop ini masih punya kemampuan yang oke. Ditambah dengan kombinasi layarnya yang kinclong bakal bikin dijamin deh betah untuk liatin berjam-jam. Apalagi entertainment kayak Netflix gitu ya. Bener-bener nyaman banget buat dipakai nonton. Nanti untuk menjaga agar internal laptopnya tetap adem, maka laptop ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah kipas yang masing-masing terhubung dengan 1 buah heat pipe, sehingga totalnya ada 2 buah heat pipe. Heat pipe ini nanti bermuara di chip prosesornya. Pola kerjanya sih nanti udara panas dari CPU-nya akan ditransmit via heat pipe dan didinginkan via udara segar yang kipasnya hirup dari area bawah laptop. Kemudian udara panasnya akan dibuang melalui area engsel layar di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, kita tes seperti biasa laptop ini dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dalam pengujian ini, Pixel set dalam mode balance dan kita tetap colokkan kepada adaptor listrik. Dan dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 0,2%, temperatur 49,3 derajat Celcius, daya 2,9 watt, dan frekuensi di 1,4 GHz yang sesekali spike hingga ke 3,4 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan IDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 3 GHz, temperatur 92 derajat Celcius, dan daya 67,3 watt. Lonjakan ini nanti hanya bertahan selama 41 detik aja, dan langsung dayanya melandai hingga ke level 42,3 watt. Nanti sekitar 2 menit kemudian, dayanya kemudian kembali drop lagi ke level 33 watt dan stabil hingga akhir pengetesan dengan nilai yaitu 34,5 watt untuk power, 2,1 GHz untuk frekuensi prosesor, dan suhu 85 derajat Celcius untuk temperaturnya. Sesudah itu nanti kita akhiri pengetesan dengan total durasi yaitu 23 menit dan 23 detik. Dan lebih lanjut juga untuk suhu bodi laptopnya, pada waktu kita tes dengan baterai Modern Office di mode balance, ini tuh untuk mensimulasikan harian laptop ya, maka setelah 30 menit pengetesan, suhu panasnya ini tuh nanti terfokus di area tengah keyboard dan juga area layar dekat dengan bezel bawah. Di titik ini itu panasnya rata-rata berada di 35,8 derajat dengan maksimum 41,2 dan minimum 31,8 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area prosesor dan juga heat pipe-nya, di mana memiliki panas rata-rata 39,5 derajat dengan maksimum 41,2 dan minimum 37,2 derajat Celcius. Kemudian di skenario kedua yaitu saat stress test, maka panas di dalam laptop terfokus di area tengah di bagian bawah layar dan juga di bagian tengah dari keyboardnya. Panasnya ini berada di rata-rata 45,6 derajat dengan maksimum di 52,1 dan minimum 37,8 derajat Celcius. Dan pada bawah laptop, lagi-lagi ini terfokus pada area prosesor dan juga heat pipe-nya,
di mana ini panasnya mencapai 51,3 derajat secara rata-rata, dengan maksimum hingga 58,5 derajat dan minimum 44,3 derajat Celcius. Jadi seperti yang udah teman-teman lihat sendiri, suhu laptop ini tuh jelas hampir menyentuh level 60 derajat Celcius kalau kita geber dalam kondisi maksimum. Dan sudah pasti karena palm rest-nya juga terbuat dari bahan metal, maka suhu panasnya tuh akan terkonduksi lah pada area-area tersebut. Dan ini juga sedikit banyak akan merembet kepada tangan kita. Ingat loh, ini Pichel ngetesnya tuh di ruangan ber-AC. Apalagi bayangin kalau misalnya ruangannya kita cuma pakai kipas angin. Jadi jelas, untuk mengatasi ini solusi yang paling baik menurut Pichel tetap gunakan cooling pad lah. Lebih lanjut, untuk sektor audio, laptop ini sendiri memiliki dua buah speaker di sisi kiri dan kanan bagian bawah laptop. Speakernya juga sudah mendapatkan tuning dari Harman Kardon untuk kualitas audio yang jauh lebih baik. Secara kualitas, kalau teman-teman tanya, to be honest ya, ini sih tergolong bagus banget. Suaranya kenceng, tapi nggak cempreng-cempreng, nggak jelas gitu. Pichel coba tes dengan lagu dan juga kualitas suaranya, ini hasilnya, waduh, mantep. Di game-game yang rame pun juga suaranya macam-macam kayak CSGO dan juga Dota ataupun Genshin Impact, suaranya masih bisa enak didengar dan juga kita separasinya jelas lah. Lebih lanjut, nanti saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 86,0 desibel dengan maksimum hingga 93,3 desibel. Buat teman-teman penasaran, berikut ini deh merupakan contoh audio dari laptop Asus ZenBook 14X OLED Space Edition UX5401. Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30fps atau foto sebesar 1280x720 piksel. Pada saat pengoperasian akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Ditambah juga webcamnya sudah memiliki electronic webcam shield yang bisa kita aktifkan dengan menekan tombol F10. Nanti kalau cover ini sedang aktif, akan ada LED berwarna orange loh menyala di tombol F10-nya. Jadi minimal bisa memberi tanda kepada kita. Tapi yang menjadi kelemahannya secara kualitas, sorry to say ini, nggak bisa dibilang bagus. Tampilan visual di layar yang Pichel lihat itu banyak banget noise-nya, apalagi kalau dalam kondisi kurang cahaya. Daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh, merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ZenBook 14X OLED Space Edition UX5401. Ini dia hasil dari kamera ZenBook OLED 14X Space Edition. Ya, ini dengan setup kamera 0,9 megapiksel, 1280x720, 30fps atau 720p ya teman-teman. Ya, gimana hasilnya? Belakang jolok lihat lagi terang tuh, lagi tengah hari bolong dan depan jolok juga lagi ada softbox. Coba kita muter. Nah, kan biar kelihatan tuh. So far sih kalau lagi dalam keadaan cahayanya begini bagus ya, bagus aja gitu. Tapi ya memang ternyata di pakai jolok, tempat yang gelap-gelap seperti ini, noise masih ada. Ya, saya juga nggak paham kenapa laptop yang secara spesifikasi bagus, tapi setup kameranya nggak ada yang oke. Ya. Atau ini kita disuruh beli kamera yang bagus kalian? Ya udah, kalau itu pilihannya, ya udah teman-teman beli aja deh kamera yang bagus kalian. Nah, di kamera ini ada privacy covernya, jadi electric privacy cover. Kita cukup pencet Fn sama F10. Tapi apakah dia akan berhenti nge-record kalau kita pencet? Kita coba. 3, 2, 1. Ya, lanjutin yang tadi. Ternyata bener ya, privacy covernya bisa langsung matiin kamera. Ini bagus sih. Jadi nggak seperti cover-cover kamera dari beberapa laptop yang sudah pernah Pichel review, Jalox juga tes. Itu rata-rata covernya cuma buat nutup kamera doang, tapi tidak mematikan kamera. Jadi kalau kita nutup kamera, suaranya masih ada dan kadang kita ada lagi live streaming itu kan, tetap aja sih kedengeran juga ya. Ini bagus nih privacy covernya nih. Jadi kalau misalnya kita matiin, dia ada indikatornya di lensa kameranya berubah jadi ketutup warna merah. Terus di tombol F10-nya ada indikator warna orange terang gitu. Nah, kuncap deh, Asus. Thank you, itu aja teman-teman. Peace out. Kemudian untuk urusan konektivitas, laptop ini sendiri hanya dilengkapi dengan Wi-Fi dari Intel, yaitu Wi-Fi 6E AX211,
yang support Wi-Fi 6E 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi kalau nanti teman-teman butuh koneksi LAN, pada paket penjualannya juga sudah disediakan kok dongle RJ45 port kepada USB Type-A. Jadi win-win solution. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C31N2021 dengan kapasitas 63.000 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office dan juga medium brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 4 jam 41 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Dalam pemakaian normal sih ini agak kurang ya menurut Pichel, karena kerasa nanggung banget gitu. Dan jadinya kita nggak bisa jauh-jauh nih dari colokan listrik. Lebih lanjut, pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 50 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Kalau di sini, baru Pichel agak terkejut nih, karena di geber gaming malahan hampir mau 2 jam. Nanti untuk pengisian dayanya sendiri, teman-teman bisa menggunakan charger bawaan yang memiliki output maksimum 20 volt 5 ampere dengan total daya 100 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 5% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 19 menit dalam kondisi laptop hidup dan sedang tidak digunakan. Terakhir di bagian upgrade, sayangnya laptop ZenBook ini juga tidak mengadopsi pilihan yang banyak dalam hal upgrade. Ini terlihat dari opsi yang ditawarkan ini tuh hanya ada di bagian storage saja. Pertama, di sisi memori, sayangnya RAM-nya semua sudah integrated dan tidak disediakan slot RAM sama sekali, sehingga jelas nggak ada opsi lagi untuk kita upgrade kepada kapasitas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk storage, hanya ada satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sedang terisi dengan modul SSD kapasitas 1 TB. Jadi opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul yang sudah ada dengan modul NVMe lain dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, laptop Asus ZenBook 14X OLED Space Edition UX5401 merupakan sebuah gadget laptop yang nggak hanya ciamik di sisi desain, tapi juga dari sisi performa. Tapi ingat, ini laptop untuk level-level yang produktif dan juga eksekutif. Dan yang Pichel bilang tadi, ciamik di sisi performanya itu ya. Karena lebih ke arah kinerja buat kayak desain, editing, ataupun pekerjaan yang kayak macam office-office begitu. Hal ini disebabkan karena prosesor Intel generasi ke-12 yang disematkan pada laptop ini udah pasti sanggup lah ngelibas pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi, saran Pichel jangan ditakar dari kinerja gamingnya ya, itu hanya plus-plusnya aja. Tapi seperti laptop VivoBook yang Pichel pernah review juga sebelumnya, di mana pepatah beauty comes with pain itu tuh berlaku juga untuk laptop ini. Masalah yang ada di laptop ini adalah opsi upgrade yang terbatas, sehingga buat kita yang mungkin butuh fleksibilitas dari segi upgrade, harus siap-siap puas dan terima apa adanya yang dikasih oleh Asus. Secara harganya sih, laptop ini sendiri dibanderol dengan harga 25 jutaan, di toko online ataupun di toko offline, terutama untuk resminya Asus Indonesia. Harganya sih masih value deal sebenarnya untuk price to performance ratio-nya, kalau menurut Pichel. Tapi untuk bisa dipakai kayak 3 tahun ke atas, agak diragukan karena RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description sampai Pichel cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun satu lagi di mana yang meliput cerita kembangan dari Pichel itu adalah channel PNG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Jadi ini laptop adalah laptop to the moon. Jadi tapi jangan dilempar juga ya.